Waktu itu gue ikut komunitas dokumentasi bangunan terbengkalai. Bukan tim profesional sih, cuma iseng-iseng bareng dua temen gue, Danu sama Iqbal. Kita suka banget explore tempat kosong yang katanya angker, terus rekam, posting, kadang dibikin podcast juga. Kita bukan nyari setan sebenarnya, tapi sensasi dan tentu aja views. Suatu hari, kita dapat info dari warga soal rumah sakit tua di pinggiran kota. Lokasinya agak masuk ke dalam, di balik kebun karet dan jalan kecil yang udah mulai pecah-pecah aspalnya. Rumah sakit itu katanya udah kosong belasan tahun. Alasannya sih serem ada kasus malpraktik. Terus pasien terakhirnya meninggal nggak wajar. Sejak itu, satu-satu pegawainya resign. Gak ada yang berani kerja di sana lagi. Lama-lama ditutup total. Gue dapat izin buat nginep semalam dari penjaga tanahnya, kata Iqbal waktu kami kumpul di base camp, sambil nyodorin map lokasi dan foto depan bangunan. Gue serius nih, kita bisa nginep semalam di sana. Recam footage, wawancara, bikin konten. Gue sama Danu langsung sepakat. Kita tahu betul, konten kayak gini biasanya naik drastis, apalagi kalau tempatnya beneran angker. Tapi pas kita nyamperin ke lokasi siang harinya, penjaga tanah yang udah tua itu cuma ngasih peringatan satu kalimat sebelum dia balik ke posnya. Kalau kalian dengar suara ranjang dorong sendiri, jangan pernah buka pintu. Kita semua refleks ketawa kecil. Gak bisa bohong, kalimat itu terdengar kayak plot film horor klasik. Tapi begitu matahari mulai tenggelam dan langit berubah abu tua, suasana berubah drastis. Rumah sakit itu mendadak berasa asing, sunyi. Gak ada suara binatang malam, gak ada angin, bahkan daun-daun yang harusnya bergerak pun diam. Pas gue jalan pelan masuk ke lobi, langkah kaki gue sendiri terdengar jelas, kayak dipantulin dinding kayak bangunannya masih hidup dan dengerin kita. Di satu sudut lobi, kursi roda tua terguling dan papan informasi penuh debu. Lampu emergency di langit-langit udah mati, cuma nyisain kedipan cahaya dari senter kita yang gerak-gerak. Kita udah siap tidur di ruang perawat yang kosong, tapi di kepala gue, peringatan si bapak tua tadi kayak masih ngambang. Gue pikir itu cuma cerita nakut-nakutin. Sampai tengah malam tiba, kita pasang tenda kecil di lantai 2, tepatnya di bekas ruang rawat inap yang kacanya udah pecah. Sebagian diganjal triplek. Ruangannya cukup luas, mungkin dulunya buat 3 atau 4 pasien. Sekarang kosong, cuma sisa-sisa ranjang berkarat, tirai medis yang udah sobek, dan cat tembok yang ngelupas kayak kulit terbakar matahari. Bau obat masih nempel di udara, bukan bau steril, tapi lebih ke bau lama yang nyangkut, kayak memori yang gak mau pergi. Anehnya, bau itu justru makin kuat waktu malam makin larut. Padahal gak ada sumber yang jelas. Jam 11 malam, gue ngerasa gelisah. Danu dan Iqbal lagi duduk di pojokan, sibuk mantengin layar laptop buat mulai ngedit footage yang tadi sore kita ambil. Gue mikir, mumpung masih awal malam, kenapa nggak ambil shoot tambahan? Jadi, gue nyalain kamera dan mulai jalan sendiri ke lorong tengah. Lampu emergency nggak nyala, cuma senter kecil di kamera yang bantuin gue lihat jalan. Dindingnya basah di beberapa titik, kayak rembes air. Suara sepatu gue menggema pelan tiap kali nginjek lantai yang udah mulai rapuh. Baru 5 menit gue jalan, kamera gue mulai ngaco. Layarnya tiba-tiba goyang sendiri, statik putih hitam muncul, kayak TV rusak, lalu mati total. Gue pencet tombol power beberapa kali, tapi nggak respons. Dan saat itu juga, gue denger suara itu. Krek, krek, suara pelan tapi jelas, kayak roda besi berkarat yang dipaksa jalan. Suara ranjang dorong. Gue langsung berhenti, gerak, gak ngomong, cuma dengerin. Suaranya dari lantai bawah, lorong tempat kita masuk tadi. Pelan, tapi makin deket, makin jelas. Suara itu gak mungkin datang dari angin, gak mungkin dari hewan. Itu jelas sesuatu yang berat. Dan bergerak, keringet dingin langsung ngucur di pelipis. Gue buru-buru balik ke tangga dek Digen setengah mati. Senter gue nyorot ke segala arah, tapi gak nemu siapa-siapa. Begitu nyampe di lantai 2, gue langsung masuk ke ruangan. Nafas gue ngos-ngosan, dan tangan gue masih gemeteran. Tapi pas gue buka pintu, Danu ngeliatin gue heran. Lu barusan bilang, tolong buka gak sih dari luar? Gue langsung ngeleng cepat. Gue malah baru denger suara ranjang dorong. Iqbal yang duduk di sebelah Danu langsung berhenti ngetik. Wajahnya berubah pucat, kayak kehabisan darah tadi. Ada yang ketuk 2 kali di pintu. Terus bis, boleh saya masuk? Suaranya cewek, hening. Gak ada yang ngomong. Kita bertiga cuma saling pandang. Rasanya kayak seluruh ruangan jadi dingin mendadak. Dada gue berasa sesak. Karena kita semua tahu, satu hal yang gak bisa dibantah, gak ada perempuan sama sekali di antara kita.
Kita sepakat buat nggak keluar kamar lagi malam itu. Semua udah nggak ada yang berani. Sok-sokan berani. Pintu langsung kita kunci dari dalam. 2 tumpukan tas kita tumpuk di depannya buat jaga-jaga. Senter gue taruh di tengah, nyorot ke langit-langit, biar lumayan nerangin ruangan. Kita tidur berjejer, saling nempel kayak anak kecil yang takut gelap. Tapi jujur, gue susah tidur. Kepala gue muter terus, mikirin suara ketukan, bisikan cewek, dan bunyi ranjang tadi. Rasanya kayak semua kejadian tadi belum selesai. Kayak masih ada yang ngintip dari balik lorong. Sekitar jam 2 lewat, gue kebangun. Tapi bukan karena suara atau gerakan. Gue kebangun karena dingin. Parah banget. Dingin yang bukan kayak AC atau angin malam biasa. Dingin ini nusuk sampai ke tulang. Padahal semua jendela udah ditutup rapat. Bahkan ditahan sama karung pasir yang gue temuin di tangga darurat. Gue bangun pelan, duduk sambil merapatin jaket. Mata gue refleks nyari arah sumber udara, tapi malah ngelirik ke satu sudut ruangan. Dan di sana, gue ngelihat sesuatu. Ranjang dorong, besi tua dengan roda karat. Ada bekas darah kering di bagian pinggirnya. Padahal gue yakin banget tadi itu sudut kosong. Kita udah cek semua sisi sebelum tidur. Tapi yang bikin gue lebih gak bisa napas adalah sesuatu yang ada di atas ranjang itu. Sosok tubuh terlentang, dibungkus kain putih dari kepala sampai kaki. Tapi kainnya pendek. Kaki sosok itu kelihatan menjuntai dari sisi ranjang. Kaki pucat, kurus, kuku panjang dan menghitam. Gue mau bangunin Iqbal atau Danu, tapi badan gue kaku. Tangan gue gak bisa gerak. Tenggorokan gue kayak dicekik sesuatu. Suara gue ketahan. Mata gue masih mantengin sosok itu. Dan pelan-pelan kain putih itu mulai naik turun, kayak lagi napas. Gue merinding total. Tangan gue bergetar, tapi gak bisa angkat. Lalu secara perlahan, sosok di bawah kain itu duduk. Gue ngeliat jelas wajahnya. Separuh hancur, kulitnya sobek, mata kanan bolong. Cuma rongga hitam kosong. Tapi dia senyum lebar banget. Dan matanya yang satu masih utuh, tatapannya langsung nancep ke mata gue. Pandangan yang tajam, dalam, kayak dia udah tahu gue dari tadi ngeliatin. Senyumnya gak hilang, malah makin lebar. Gue mau teriak, tapi gelap nelan gue duluan. Dan semuanya jadi hype. Gue pingsan seketika. Pagi harinya, gue kebangun dengan kepala berat banget. Kayak habis dihantam sesuatu semalaman. Tenggorokan kering, badan pegel semua, dan otak gue masih nyisa kabut dari apa yang gue alami tadi malam. Begitu buka mata, gue lihat Iqbal duduk sambil ngerokok di pinggir ruangan. Tatapannya kosong. Sementara Danu jongkok di pojokan, kayak lagi mikir keras. Mereka udah bangun duluan. Mukanya sama pucatnya kayak yang gue rasain. Gue mimpi aneh, tapi rasanya nyata banget, kata Danu pelan. Gue ngeliat bayangan jalan di luar jendela. Padahal ini lantai 2, dan kita doang di sini. Asterisk, langsung nimbrung. Suaranya pelan, kayak takut kalau ngomong karas-karas, malah manggil sesuatu. Gue denger suara yang ngajak gue turun. Suara cewek. Katanya, temenin aku ke ruang operasi. Sendirian serem. Awalnya gue pikir mimpi, tapi suara itu kedengeran jelas di kuping gue. Deket banget. Udah cukup. Kita semua sepakat buat enggak lanjutin eksplorasi lagi. Rasa penasaran udah kalah sama rasa takut. Kita buru-buru beresin barang, lempengin sleeping bag, dan pastiin gak ada yang ketinggalan. Tapi sebelum benar-benar cabut, entah kenapa kaki gue ngajak balik ke lantai bawah, ke ruang IGD. Tempat suara ranjang dorong itu mungkin berasal. Mungkin gue cuma pengen tahu. Mungkin gue pengen tutup rasa penasaran yang dari semalam ngegantung. Di kepala gue, ruang IGD itu berantakan. Banyak berkas berserakan di lantai, rak-rak tumbang, dan ada satu map lusuh yang ketahan di sela laci. Gue tarik pelan, dan ternyata itu file pasien. Nama, pasien perempuan. Tanggal meninggal, ke 2004. Gak ada foto, tapi ada kolom penyebab kematian yang ditandai garis merah. Gak dijelasin detailnya. Cuma satu halaman terakhir yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Tulisan tangan perawat. Pasien ini meninggal dalam keadaan ingin bicara, tapi kami telat buka pintu. Sekarang, dia selalu cari siapa yang mau dengar. Gue tutup map itu buru-buru. Tangan gue gemetar. Suasana di ruangan mendadak berasa berat. Kayak udara padat masuk ke paru-paru gue. Tanpa pikir panjang, gue lari keluar dan nyusul Danu dan Iqbal yang udah nunggu di motor. Kita bertiga langsung ninggalin tempat itu tanpa noleh ke belakang. Jalanan pulang rasanya panjang banget, dan gak ada yang ngomong sepanjang perjalanan. Sampai sekarang, tiap kali gue tidur, gue suka dengar suara roda ranjang di lorong depan kamar gue. Pelan, lambat,
Dan kadang, suara pelan dari balik pintu yang bikin gue nggak bisa merem semalaman. Boleh saya masuk?